Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Syairoji dan masih di channel Bang Oji. Video kali ini kita akan mempelajari materi administrasi kepegawaian. Apa saja yang akan kita pelajari dalam video ini? Mari simak video ini sampai selesai. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian administrasi kepegawaian. Yang kedua, yaitu mengenai perumusan administrasi kepegawaian. Yang ketiga, tujuan dari administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir yaitu mengenai fungsi administrasi kepegawaian. Sebenarnya apa itu administrasi kepegawaian? Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Pengertian administrasi menurut Liang Ji merupakan segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian kepegawaian sendiri menurut Saksono merupakan seluruh orang yang bekerja di dalam suatu badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian administrasi kepegawaian adalah sebuah cabang ilmu administrasi yang berkaitan dengan penggunaan pegawai atau tenaga kerja supaya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya terkait dengan perumusan administrasi kepegawaian dibagi menjadi 4, yaitu administrasi kepegawaian sebagai ilmu, sebagai proses, sebagai fungsi, dan sebagai seni. Administrasi kepegawaian sebagai ilmu, di mana sebuah ilmu yang mempelajari segenap proses penggunaan tenaga kerja manusia sejak penerimaan hingga pemberhentian. Sedangkan administrasi kepegawaian yang merupakan sebuah proses atau sebagai proses, di mana proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja atau tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang dapat digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu administrasi kepegawaian sebagai fungsi, yaitu untuk mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama antara sekelompok orang untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang terakhir yaitu administrasi kepegawaian sebagai seni, di mana di sini seni untuk memilih pegawai baru serta dapat menggunakan pegawai-pegawai lama dengan cara sedemikian rupa sehingga dari segenap tenaga kerja manusia itu dapat diperoleh hasil dan jasa yang maksimal baik mengenai jumlah maupun mutunya. Itu beberapa perumusan terkait dengan administrasi kepegawaian. Sebenarnya tujuan dari administrasi kepegawaian itu apa? Di sini ada beberapa tujuan, yaitu ada 6 tujuan administrasi kepegawaian. Yang pertama yaitu
untuk memperkuat suatu sistem perencanaan dan pengembangan pegawai serta pemenuhan atau perekrutan pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan dan yang tersedia. Yang kedua, yaitu mengembangkan suatu sistem manajemen informasi kepegawaian. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan suatu kualitas sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan teknik dan fungsional terkait dengan suatu pegawai. Sehingga dari peningkatan kompetensi dan kualitas SDM tersebut mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Yang keempat, tujuan administrasi kepegawaian yaitu terwujudnya penataan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan, serta memperhatikan pola karir yang ada. Dan administrasi kepegawaian yang keenam yaitu terkait dengan peningkatan pembinaan pegawai untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan pegawai. Untuk tujuan adanya administrasi kepegawaian yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu untuk peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas suatu organisasi dalam mewujudkan organisasi yang memiliki suatu tatanan yang baik atau service excellent. Untuk fungsi administrasi kepegawaian sendiri, di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi teknis. Fungsi manajerial yaitu suatu fungsi administrasi kepegawaian yang berhubungan dengan penggunaan pikiran, seperti pada perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi teknis, di mana suatu fungsi yang berkaitan tentang suatu teknis atau berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik, misalnya sebuah pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pensiun pegawai. Selanjutnya fungsi administrasi kepegawaian di mana memiliki fungsi umum. Di sini fungsi umum dari administrasi kepegawaian yaitu yang pertama adalah fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Fungsi perencanaan pegawai di mana merupakan suatu proses untuk dapat menentukan segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh pegawai di masa depan atas dasar perubahan yang terjadi dan tenaga kerja yang telah ada. Perencanaan pegawai ini adalah hal yang sangat penting karena bisa membantu sebuah organisasi atau perusahaan di dalam memilih sumber daya manusia yang diperlukan dan dapat membantu untuk menentukan hal apa saja yang dapat dicapai dari sumber daya manusia yang telah ada. Yang kedua yaitu untuk fungsi pengorganisasian kepegawaian, di mana suatu penggolongan, penetapan, dan pengaturan segala macam kegiatan yang dianggap sangat penting. Contohnya seperti menetapkan tugas seseorang, menetapkan wewenang, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu untuk dilakukan ke dalam sebuah pola khusus yang sedemikian rupa ini sehingga tenaga kerja atau pegawai yang bekerja di dalamnya bisa saling bekerja sama, dan tentu saja itu semua
supaya dapat mempermudah suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu terkait dengan pengarahan pegawai. Pengarahan pegawai ini terkait dengan bagaimana memotivasi pegawai. Ada banyak sekali teori dan keyakinan yang berhubungan dengan sebuah motivasi pegawai. Akan tetapi secara keseluruhan tidak ada kesepakatan tentang apa saja yang dapat membuat para pegawai termotivasi, sehingga mampu bekerja secara maksimal dan tanpa paksaan karena memiliki motivasi di dalam dirinya. Sehingga proses pengarahan ini diperlukan di dalam menggerakkan sebuah karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan. Untuk fungsi umum yang terakhir yaitu terkait dengan proses pengendalian pegawai, di mana pengawasan merupakan sebuah bagian dari pengendalian, di mana kegiatan ini merupakan sebuah proses untuk mengukur tingkat keefektivitasan kerja dari pegawai dalam hal memberikan suatu kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Setiap bentuk dari pengawasan dibutuhkan adalah sebuah tolak ukur yang fungsinya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja. Hal ini perlu dilakukan sebuah penilaian kerja. Hal ini juga bisa dikenal dengan standar kerja. Jadi di dalam pengendalian ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja, dalam penilaian kerja, dan kesemuanya itu dibandingkan dengan sebuah standar kerja yang ada. Sekian pembahasan administrasi kepegawaian. Sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dan jika dirasa bermanfaat, bisa di-share ke yang lain. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mau pesan untuk membahas materi yang lain terkait dengan administrasi perkantoran atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dapat dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.